Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Santi Purnama Dewi dengan NPM 6023210066 dari kelas B mata kuliah Psikologi Bisnis 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik penting dalam dunia usaha, yaitu Bisnis Psikologi Framework. Framework ini ibarat peta jalan yang memandu bisnis agar punya arah jelas, mampu bertahan dalam persaingan, serta memberi kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun karyawan. Yang pertama itu adalah Strategic Direction Capital, yaitu fondasi yang menentukan arah strategis organisasi. Terdapat 4 elemen utama. Yang pertama, philosophy and value. Filosofi adalah organisasi, sedangkan value adalah prinsip yang menjadi kesepakatan bersama. Contohnya, Google mengedepankan fokus on the user and all else will follow, sementara Toyota itu punya prinsip continuous improvement and respect for people. Tanpa value yang kuat, bisnis mudah kehilangan identitas. Lalu yang kedua ada vision and mission. Vision adalah gambaran masa depan yang ingin diraih, sementara mission menjelaskan langkah nyata untuk mencapainya. Vision tidak bisa sembarangan diganti, tetapi perlu revalidation agar tetap relevan dengan kondisi global. Lalu yang ketiga ada business objective and target, yang berisi tujuan jangka pendek maupun panjang tanpa target finansial serta KPI. Misalnya Apple punya objektif untuk create the best user experience through innovative hardware, software, and service. Targetnya harus terukur dan realistis agar mendorong motivasi kerja. Lalu yang terakhir ada strategic intense. Intense strategi ini tuh semangat yang menggerakkan organisasi, bukan hanya sekedar slogan. Contohnya kayak Amazon dengan customer obsession yang menjadi penggerak seluruh aktivitas bisnisnya. Lalu yang kedua ada organizational capital, yaitu modal organisasi yang mendukung arah strategi. Terdapat 4 komponen penting. Yang pertama adalah leadership and management. Kepemimpinan menentukan atmosfer kerja. Seorang leader sejati tidak hanya memberi instruksi tetapi juga membangun inspirasi. Misalnya gaya kepemimpinan transformational leadership yang seperti yang banyak diterapkan oleh perusahaan start global. Lalu yang kedua ada organization culture. Culture-nya itu membentuk perilaku sehari-hari di tempat kerja. Seperti Netflix terkenal dengan freedom and responsibility culture yang membentuk karyawannya itu berani mengambil keputusan. Budaya positif ini tuh mendorong inovasi dan kerjasama. Lalu yang ketiga ada infrastruktur and teknologi. Teknologi dan sistem manajemen modern yang membantu efisiensi. Contohnya itu penggunaan cloud computing oleh banyak perusahaan agar lebih fleksibel dalam beradaptasi. Lalu yang terakhir ada knowledge and informational management. Manajemen ini itu pengetahuan memungkinkan organisasi itu berbagi ide, yang mengambil keputusan cepat serta mengurangi resiko. Seperti mengurangi resiko salah langkah. Misalnya kayak IBM yang membuat knowledge base global agar semua karyawannya itu bisa mengakses informasi penting. Lalu yang ketiga ada human capital, yaitu manusia sebagai aset penting paling berharga dalam bisnis. Terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada individual competence, yaitu kemampuan dasar setiap individu yang termasuk keterampilan teknis, technical skill. Lalu ada pengetahuan, knowledge, motivasi, and karakter. Lalu yang kedua ada teamship competence, yaitu kemampuan bekerja sama dalam tim. Contohnya SPEX tidak akan berhasil tanpa kolaborasi antara insinyur di berbagai bidang. Lalu terdapat organization competence, yaitu sinergi antara divisi yang membuat perusahaan itu bergerak selaras, seperti Procter and Gamble (P&G) yang menghubungkan riset, produksi, dan marketing secara terintegrasi. Lalu ada social and environmental competence, yaitu tanggung jawab sosial dan berkelanjutan lingkungan. Contohnya kayak Unilever dengan program Sustainable Living Plan yang fokus pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Yang keempat ada output of the framework. Jadi jika ketiga modal utama tadi berjalan seimbang, maka hasilnya yang diperoleh adalah ada higher
higher productivity, yaitu bisnis lebih efisien dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada psychological well-being. Karyawan itu merasa aman, dihargai, dan sejahtera secara mental. Keduanya akan bermuara pada sustainable business excellence and happiness, yaitu keunggulan bisnis jangka panjang yang juga menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang di dalamnya. Lalu ada external force and feedback. Namun dalam kenyataannya ya, bisnis itu tidak pernah berdiri sendiri. Ada faktor luar yang mempengaruhi seperti inflasi, perubahan tren global, bahkan krisis geopolitik. Karena itu kan framework ini menekankan adanya feedback loop, yaitu evaluasi berkelanjutan agar strateginya itu selalu relevan dengan perubahan lingkungan. Sebagai kesimpulannya, Business Psychology Framework ini adalah kerangka kerja yang menyatukan arah strategis, kekuatan organisasi, dan kompetensi manusia. Jika ketiganya itu sejalan, maka akan tercipta produktivitas tinggi, kesejahteraan psikologis, serta bisnis yang berkelanjutan dan membahagiakan. Sekian pemaparan dari saya dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.